mungkin Sobat Sindo juga sudah melihat viralnya pernyataan yang cara membangun komunikasi di tengah bencana ini tanpa empati. Ya. Hanya melihat tidak percaya bahwa sedahsyat itu. Padahal kita banyak visualnya itu di sosial media. Ya, kita tinggal verifikasi, kita bisa lakukan fact and check gitu ya. Untuk bener nggak seperti itu? Bener nggak peristiwa itu? Atau jangan-jangan peristiwa ini udah lama gitu. Ini kan bisa dilakukan. Dan komunikasi memang pada saat di awal-awal, di mana-mana daerah bencana komunikasi di awal pasti terputus. Apalagi jaringan listrik nggak ada di awal, BBM nggak ada, yang cuma sempat telekomunikasi nggak ada. Tapi kan bisa ada komunikasi lainnya yang digunakan. Pengalaman saya pada saat membantu turun sebagai relawan dari media di gempa Padang Pariaman tahun 2026 itu, saya berangkat dari Jakarta itu bawa radio komunikasi. Dan itu saya pasang di kendaraan yang akan saya gunakan dan juga handy talkie. Dengan begitu saya datang, temui posko-posko, frekuensinya berapa? Disamain gitu ya? Ya, disamakan. Jadi pada saat kemanapun saya jalan, dimanapun saya bertemu dengan entah itu pengungsi yang belum menyentuh bantuan, ataupun korban yang tertimbun longsor, informasikan lewat radio. Semua langsung bergerak. Teman-teman dari teman-teman off-roader juga langsung bergerak karena jalannya tidak bisa dilewati oleh kendaraan biasa. Bantu, semua komunikasi itu ada karena satelit kan menggunakan frekuensi radio gitu. Ada cara-caranya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita juga, terutama kepada pejabat yang menangani bencana ya. Bangunlah komunikasi bencana ini dengan empati. Nah, paling gini Bang, paling ya pengalaman kita yang kurang nih dari pengalaman bencana sekarang itu adalah kita tidak punya juru bicara. Mungkin saran kami ya buat Kementerian Sekretariat Negara, ya, ataupun BNPB atau siapa ya, Kementerian Sosial, Kemensos atau Badan Komunikasi Presiden, ya. Bang Angga nih, mungkin perlu ditunjuk juru bicara untuk bencana Sumatera ini, sehingga informasi data korban, informasi pembangunan untuk rehab dan rekonnya, kemudian bantuan udah sampai mana, itu di satu tempat aja. Di satu tempat, betul. Jadi teman-teman media itu setiap sore jam 4 datang ke situ. Di luar itu tidak ada siapapun pejabat yang boleh bicara. Dan pejabat yang hanya diboleh adalah juru bicara yang telah ditunjuk. Jadi itu satu pintu gitu loh. Supaya kenapa? Di era media sosial yang sekarang, pejabat salah ngomong sedikit aja, itu bisa langsung dipotong, disebar. Ya. Dipotong, disebar. Jadi kalau rujuknya pada ini, di luar itu berarti tidak resmi. Dan itu penting. Menurut saya, ini cuaca ini lagi akan buruk kalau menurut BMKG sampai Februari, Bang. Sampai Februari. Sekarang banjir bukan cuma ada di Sumatera. Sekarang di Jawa Barat udah mulai banjir nih. Bandung, Bekasi udah banjir nih sekarang. Dan ada pada saat di Sindo News, di Sindo Sore, ya betul, di program Sindo Sore, kita berbincang dengan ahli klimatologi, itu mengatakan, setelah utaranya Sumatera, itu akan berkembang di daerah Jawa. Akan bergeser ke Jawa. Akan bergeser ke Jawa dengan siklon namanya yang berbeda. Kalau di Aceh itu Senyar, akan dengan nama siklon yang berbeda. Dan selain di Jawa, juga ada di wilayah Indonesia Timur. Waduh. Ini yang harus kita persiapkan. Ini perlu diantisipasi nih. Ini yang perlu diantisipasi. Bagaimana mitigasi dan juga bagaimana dari Badan Penanggulangan Bencana di daerah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan pelatihan atau mitigasi kepada masyarakat. Jika ini terjadi, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meminimalisir jumlah korban jiwa? Ya. Jadi mitigasi itu adalah cara mengurangi resiko bencana, bukannya meniadakan, tapi mengurangi. Supaya begitu kejadian korbannya tidak terlampau banyak, rumah-rumah bisa bertahan. Kayak misalkan nanti ini di Jawa Barat nih, di Bandung udah ada banjir. Sebenarnya BNPB itu punya, dan BMKG punya data tempat-tempat rawan longsor. Ya. Nah, ketika cuaca udah diperkirakan hujan dahsyat, maka warga yang ada di sekitar itu diberitahu. Ya, gaya lama lah, pakai kentongan. Iya, pakai kentongan, hati-hati, banjir gitu. Jadi,
Atau aktifkan, kita punya media sosial, punya handphone, punya nomor WA. Manfaatin itu, Bapak Ibu. Di blast. Entah itu WhatsApp, iya. SMS, Komdigi juga punya perangkatnya gitu. Saya kemarin dapat forward dari istri di Auckland. Dia kirim, ya dikirimin untuk itu di semua handphone warga yang tinggal di sana bahwa besok cuaca akan hujan deras, ya. Siapkan dengan menggunakan payung. Itu cuma hujan doang. Hujan doang itu. Potensi yang lain-lainnya nggak ada ya, Iya, hanya hujan. Hujan doang. Nah kita nih potensinya tuh bukan cuma hujan, banjir, longsor. Jadi setiap warga sama dia punya handphone. Nah gunakan handphone itu. Nah kita pertanyakan gimana data itu fungsinya tuh buat memberikan info kepada masyarakat. Ya. Saya selama jadi warga negara Indonesia, sampai sekarang tinggal di beberapa wilayah, tidak ada pernah satupun dapat info dari kelurahan, RT maupun RW, ketika hujan deras berhari-hari, atau sebelum itu, Bapak Ibu hati-hati, entah itu selebaran, entah itu apa namanya, itu nggak pernah sama sekali. Toa masjid. Toa masjidnya segala macam nggak pernah. Nah, itulah kelemahan mitigasi kita. Kelemahan mitigasi kita. Padahal BMKG itu tiap hari memberikan data, maka pemerintah daerah manfaatin itu, Pemda lihat, oke, sebar tuh ke kecamatan, ke RT, RW, kasih tahu, berjenjang Sehingga masyarakat juga sudah bisa melakukan antisipasi jika terjadi bencana. Oh ya, ini sebelum kita tutup Bang Gaib, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman di Pusdatin BNPB, sudah berapa hari dan beberapa kali saya melihat data, mungkin kalau ingin memberikan data korban meninggal, karena kami sebagai media memberikan informasi berdasarkan data yang bersumber dari BNPB. Ya, nggak mungkin kita dari data yang lain ya. Menggunakan data yang lain. Tapi saya cuma titip pesan kepada teman-teman Pusdatin di BNPB, kalau melihat angka yang jumlah korban meninggal, kalau belum yakin benar, jangan ditulis. Karena beberapa kali saya menemukan jumlah korban yang meninggal itu turun. Saya sampai kaget. Ini apakah korban yang ditemukan meninggal itu hidup lagi? Nah, itu yang mesti diperbaiki. Akhirnya, jadi saya akhirnya berpikir, ya wajar kalau netizen akhirnya berpikir, kemana Sutopo, kemana Doni Monardo, dan kemana Ahmad Yuryanto. Nah, karena penyampaian data ini yang sangat penting. Karena media pasti akan mengacu pada data-data yang teman-teman di Pusdatin miliki. Itu saja. Oke Bang. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi. Ini saya bawa. Saya mau kasih. Saya mau ada bantuan yang penting. Ada yang penting? Iya. Jadi saya ambil aja? Enggak, saya ambil. Oke, ya udah sampai jumpa. Ini buat saya nih. Ya, teman-teman ya. Gantian nih.